الكرام ولفتوح العلم خير والحكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى An-najasatu. Ini bab menjelaskan tentang najis-najis. An-najasatu, adapun najis-najis itu, hiya adalah al-ghaitu ay al-barazu, yaitu kotoran, wal baulu, dan air kencing, minal insani, yang keluar daripada manusia, warrausu, dan juga kotoran, min hayawanin, daripada hewan-hewan, makulin, baik hewan itu yang dimakan, au ghairihi, ataupun yang tidak dimakan. Wa bi ibaratin ukhra, dan ada pada redaksi yang lain dikatakan tentang masalah najis itu apa? Kullu ma kharaja min ahadis sabilaini, yaitu segala sesuatu yang keluar daripada salah satu dua lubang, baik lubang depan ataupun lubang belakang. Wadamu, darah, wal qayhu, nanah, wal qa'u, muntah, wal muskirul ma'i'u, yaitu benda cair yang dapat memabukkan, walabanul hayawan, dan susu daripada hewan-hewan, alladzi la yukalu, yang tidak dimakan akan hewan itu, wal kalbu, najis dari anjing, wal khinziru, najis dari babi, wa kullu maitatin, dan najis daripada seluruh bangkai-bangkai, illa samaka, kecuali ikan, wal jaroda, dan belalang, wal insana, dan juga manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, siang hari ini kita membahas satu perkara yang penting buat kita pahami terkait tentang masalah najis-najis. Najis ini adalah sesuatu yang harus kita pahami karena terkait tentang masalah ibadah kita. Kita kalau mau ibadah harus terbebas dari najis. Apa saja yang terbebas? Yang terbebas itu 3 hal. Pertama, diri kita terbebas dari najis. Yang kedua, pakaian kita juga terbebas dari najis. Yang ketiga, tempat sholat kita juga harus terbebas dari najis. Kalau ada salah satu saja terkena najis, maka ibadah sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus paham tuh, dalam diri kita ada najis yang dimaafkan dalam agama, ada najis yang tidak dimaafkan oleh agama. Ada najis yang dimaafkan pada pakaian, tetapi tidak dimaafkan pada air. Ada najis yang dimaafkan pada air, tetapi tidak dimaafkan pada pakaian. Ini semua harus kita pahami. Bagaimana kalau seandainya kita lagi sholat, lalu tiba-tiba lagi sholat, baju kita dikecipratan tai burung gitu, cerot gitu, kena tai burung gitu. Apakah kita sholatnya lanjut, ataukah pakaian kita ini
Bagaimana caranya supaya tetap sholat? Kan tai burung najis tuh. Atau kita lagi sholat, tiba-tiba baju kita kena air kencing gitu. Ada ponakan kita, kita kencingin baju kita. Apa otomatis sholat kita batal? Nah, inilah perkara yang perlu kita pelajari terkait masalah najis ini. Lalu bagaimana caranya? Kalau karpet setebal ini, lalu dikencingin, bagaimana cara membersihkannya? Apakah harus dicuci semuanya? Lalu bagaimana kalau seandainya kita sholat, disuruh sholat di atas kasur, tiba-tiba kasur kita udah terkena kompor, apa masih bisa kita sholat? Nah, ini perkara yang perlu kita kaji, kita pahamin, bagaimana juga cara kita untuk menyikapi dan menghilangkan najis tersebut. Karena dalam sudut pandang agama, najis itu nanti pada hakikatnya terbagi menjadi 3. Sekarang kita pahamin dulu terkait tentang masalah definisi najis itu sendiri. Apa sih definisi najis? Kalau menurut bahasa, kata ulama, kullu mustaqdzarin, segala sesuatu yang menjijikan itu najis. Kalau melihat segi bahasa saja, maka sebenarnya ingus itu najis. Ingus itu najis. Conge itu najis. Kalau melihat dalam sudut pandang bahasa. Tapi apakah itu bisa dianggap najis secara syariat agama? Nah, ini yang dibedakan. Kalau kita mau lihat secara jelas, ulama mengartikan tentang najis dalam sudut pandang agama gimana? Wahya mustaqdzarin. Sekarang apa definisi najis secara agama? Maka ulama mengatakan wahya mustaqdzarin adalah segala sesuatu yang menjijikkan, yang na'usi hatta sholati, yang menjijikkan itu dapat mencegah daripada sahnya sholat. Kalau tadi segala sesuatu yang menjijikkan saja dalam segi bahasa, apakah ingus itu membatalkan atau mencegah sahnya sholat? Tidak. Maka orang yang sholat dalam keadaan hingusan gak sah atau sah sholatnya, tidak menyebabkan tidak sah. Ada kriteria-kriteria khusus yang walaupun hal itu menjijikkan, tapi dalam urusan sholat sebenarnya tidak menyebabkan tidak sah, tetap sah. Tetapi ada perkara-perkara yang sebenarnya perkara ini menjijikkan, dan ini asas dasar dari perkara yang najis. Jadi hampir perkara yang najis dalam urusan ibadah kita itu semuanya adalah perkara yang menjijikkan. Nanah, darah, itu menjijikkan, itu najis. Maka kriteria pertama ulama mengatakan kullu mustaqdzarin, segala sesuatu yang menjijikkan itu ada identitas dasar kalau hal itu adalah sesuatu yang najis. Nah, secara lebih luas bagaimana ulama mengartikan begini. Kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaqi fi halatil ikhtiyari ma'a suhulati tamyizi la li hurmatiha wala listikdhariha wala lidororiha fi badanin au aklin. Yang namanya najis itu apa? Tiap-tiap benda yang haram dimakan secara mutlak dalam keadaan normal disertai dengan mudahnya untuk memisahkannya, bukan karena mulia, bukan karena jijik, bukan karena berbahaya baik pada akal maupun pada tubuh seseorang. Gimana cara memahamin pelan-pelan? Pertama gini, apa yang disebut dengan najis? Tiap-tiap benda yang haram dimakan secara mutlak. Benda apa saja yang menjijikkan, yang haram dimakan secara mutlak, bukan dalam keadaan darurat. Darah ini nggak boleh kita minum. Pas kita makan, minum juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh diminum? Darah itu menjijikkan. Yang kedua, najis, sehingga kita nggak boleh minum darah. Haram. Beda dengan donor darah. Ini minum darah. Minum darahnya ular, minum darahnya kepala monyet, haram, nggak boleh. Kenapa? Darah ini haram, secara mutlak haram, nggak boleh. Apa saja disertai dengan mudah untuk memisahkannya. Kalau sesuatu itu najis tapi sukar untuk dipisahkan, maka itu dimaafkan dalam agama.
Tapi kalau mudah untuk dipisahkan, nggak boleh dalam agama. Contohnya begini, ada orang suka makan pete atau makan teri. Tai itu najis, Pak. Sehingga apa? Nggak boleh dimakan tai kotoran. Sekarang kalau tainya ada pada ikan teri, kelihatan nggak ikan teri tainya segede apa? Nggak kelihatan. Kalau kita bersihin tai pada ikan teri, itu mah bukan tainya hilang, badan-badannya juga hilang. Itu kan sukar. Tai yang nempel pada ikan teri dimaafkan, nggak apa-apa. Begitu pula orang yang demen makan pete. Makan pete itu, di dalam pete itu ada kadang-kadang uletnya. Itu sukar, misahin uletnya sukar. Bagaimana caranya? Ulet yang sukar dipisahkan boleh dimakan. Caranya gimana? Dimakan jadi satu, dimakan aja. Tapi kalau uletnya bisa dipisahkan, gampang untuk dipisahkan, maka uletnya haram dimakan. Kita lihat nih, wah uletnya gede, bisa dipisahin, diambilin gitu. Udah, maka ulet ini nggak boleh dimakan, nggak boleh. Makan ulet dulu, baru makan uletnya. Petik dulu, baru uletnya. Haram, najis, nggak boleh. Tapi kalau sukar untuk dipisahkan, maka harus dipisahkan. Ayam, dibersihinnya, darahnya harus benar-benar bersih. Jangan sampai pas makan ayam masih ada darahnya, najis. Apalagi itu ikan-ikan yang besar-besar, dibuang taiknya, kotorannya yang bersih. Kenapa? Hal itu bisa dilakukan. Tetapi kalau sukar untuk dilakukan, misahnya itu hampir disebut dengan mustahil, seperti memisahkan kotoran pada ikan teri, maka tai yang tadi hukumnya najis dimaafkan dalam urusan agama. Bukan juga karena mulia. Kita manusia nih Pak, semua bangkai itu najis, kecuali kita manusia. Kenapa? Karena kita orang yang dimuliakan, karena kita makhluk yang diagungkan. Kalau najis itu kan harus dicuci. Dicuci dalam sudut pandang Islam itu karena 3 hal. Pertama, dicuci karena sebab dia dimuliakan. Yang kedua, dicuci karena sebab dia kotor. Yang ketiga, dicuci karena sebab dia najis. Kalau manusia, jenazah, dia bangkai, dicuci bukan karena kotor atau najis, enggak. Manusia dicuci karena dimuliakan sama Allah. Dia meninggal dunia, maka dimandikan dalam syariat agama. Kenapa? Supaya menghadap kepada Allah dalam keadaan suci. Tapi ada orang yang dicuci, dibersihkan karena sebab kotor, kayak pakaian, itu dicuci tuh. Ada lagi yang ketiga, kita nanti diajarkan cara membersihkannya, dibasuh. Karena sebabnya apa? Sebabnya najis. Nanti dijelaskan dalam pandangan agama. Gimana cara membersihkan najis yang berat, bagaimana membersihkan najis yang ringan, bagaimana membersihkan najis yang pertengahan. Apalagi bukan cuma karena jijik, bukan karena jijik saja. Ada benda najis, itu mutlak. Benda itu ada asas dasar najis. Ada bendanya nggak najis, tapi kita jijik, itu juga nggak boleh. Kita harus dibersihkan. Contohnya apa? Mohon maaf. Sperma. Sperma ini suci, Pak. Tapi benda yang menjijikkan, nggak pantas tuh. Kalau ditelan, dimakan, nggak pantas. Siapa yang bilang bisa awet muda? Bohong. Nggak ada awet muda ditelan, dibasuh ke jerawat. Iya, jadi korengan, bukan sembuh. Nggak boleh nih, walaupun unsurnya suci, tapi bendanya menjijikan, jangan. Makanya kita waktu keluar sperma tetap dianjurkan mandi. Kenapa? Bukan najisnya, karena ada unsur menjijikan. Apalagi, bukan juga karena bahaya. Bendanya sih sebenarnya nggak bahaya, tapi dilarang dalam agama. Itu juga nggak boleh najis. Apa contohnya? Minuman. Minuman itu, dikit banyaknya itu najis, nggak boleh. Kita minuman homer itu dikit banyak itu najis. Kalau kena pakaian, pakaian kita najis, harus diganti. Hati-hati tuh, apalagi orang minum muntah di baju kita, udah najis banget tuh. Nggak boleh. Tetapi kalau kadarnya ditentukan oleh agama, dikit boleh, banyak haram. Itu dalam unsur agama masih diperbolehkan kena baju kita. Contohnya apa? Ganja, marijuana. Unsurnya itu suci dia.
Boleh dipergunakan, boleh. Kalau kadarnya sedikit, boleh dia. Tapi yang nggak boleh apa? Kadarnya banyak, waktu banyaknya itulah yang haram penggunaan. Tapi hukum ganjanya apa? Suci, nggak najis. Jadi kalau sholat bawa lintingan di situ, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh karena dia suci. Cuma habis sholat ditangkap polisi, ngapain sholat bawa ganja? Tapi hakikatnya apa? Suci. Kenapa dia dibilang suci? Karena saudara-saudara kita yang dagang, berapa banyak di rumah makan yang enak itu, salah satu campuran daripada masakan kaldunya itu pakai ganja. Makanya kalau makan di situ itu enak banget. Itu ada campuran ganjanya. Ada marijuana, cuma kadarnya sedikit. Kalau kadarnya banyak, habis makan bukan kenyang, ngefly. Bayar kagak, ngamuk iya, makanya haram. Makanya ganja enggak. Tapi kalau khamar najis, nggak boleh. Kenapa? Sedikit banyak adalah haram. Bendanya suci, tapi bukan karena bahaya. Bendanya sebenarnya nggak najis, tapi karena bahaya diharamkan dalam agama. Contohnya apa? Beling suci. Buat kita makan bahaya, makanya nggak boleh. Nah ini agama mengajarkan kepada kita semuanya unsur-unsur hal tadi yang dimulai dengan unsur yang menjijikan dan perkara-perkara yang dilarang oleh kita, maka hal itu ada unsur dasar awalnya najis. Yang penting kode awalnya adalah sesuatu yang menjijikan, itu kemungkinan adalah sesuatu yang najis. Nah, najis dalam hukum agama Islam itu ada dua, Pak. Ada najis itu yang bersifat maknawi, ada yang najis bersifat lahiri. Kalau yang disebut dengan najis yang bersifat maknawi, yang bersifat batini, adalah najis yang terkait tentang hati seseorang. Itu batini namanya. Iri hati, dengki, irian, terus hasud, riya, sum'ah, itu iri hati. Ini mah kajiannya bukan di fikih, kajiannya di tasawuf. Tapi itu juga sesuatu yang harus dihilangkan pada diri seseorang. Nah, bagi kita ada yang disebut dengan najis secara lahiriah. Ini yang kita pelajari. Kenapa? Karena yang lahiriah ini juga nanti ada dua, Pak. Ada najis yang bersifat ainiyah, najis yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada najis yang bersifat hukmiyah, najis yang bersifat hukumnya najis tapi mata tidak bisa melihat. Mana contohnya najis yang bersifat ainiyah? Darah. Itu ainiyah. Waktu baju kita kena darah gitu, motong kambing, cupratan darah, itu najis. Dan najisnya itu bisa terlihat. Ada yang najisnya bersifat hukmiyah, zohirnya nggak kelihatan, tapi dianggapnya najis. Apa? Kita tidur sama anak kita, tiba-tiba semalam anak kita ngompol, kena baju kita, kena sarung kita. Lalu kita nggak tahu tuh sarung itu, tiba-tiba udah kita taruh aja di rumah. Bahkan sama istri kita dijembreng, dijemur, kering tuh sarungnya. Lalu habis kering itu kita pakai sholat. Itu kalau dicium karena dijemur, baunya hilang, nggak ada rasanya. Walaupun sudah tidak terlihat, maka hukum sarung itu tetap najis. Namanya najis secara hukumnya. Tetap nggak boleh dijadiin satu. Sama seperti anak kita yang ngompol, habis ngompol kena air kencing, dia main-main keluar, lalu pulang ke rumah gara-gara panas-panasan, celananya kering, secara zohirnya nggak ada, tapi secara hukum ada. Ini namanya najis lahiriah yang bersifat hukmiyah. Ini juga tetap cara pembersihannya tidak sama dengan pakaian kotor. Kalau dijadikan satu, ini bisa membuat semua pakaian yang ada di mesin cuci semuanya menjadi najis, sehingga menurut kita pakaian bersih, ternyata di hadapan Tuhan pakaian kita najis. Nah, ini harus kita pelajari secara jelas. Oleh karena itu di dalam kitab kita dikatakan gimana? An-najasatu hiya al-ghaitu al-barazu. Yang namanya najis itu jelas kotoran. Apa saja yang namanya kotoran itu najis. Wal baulu minal insan, dan kencing daripada manusia. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah datang atau melewati sebuah pemakaman. Lalu Sayyidina Ali berhenti di situ.
Mengapa Sayyidina Ali berhenti? Beliau mengambil sebatang pohon yang masih basah daunnya. Lalu apa? Ditancapkan oleh Sayyidina Ali di atas kuburan salah satu dari dua kuburan. Maka Sayyidina Ali bilang, kasihan penghuninya. Kenapa? Dia tersiksa di dalam kuburnya karena sebab air kencingnya. Berapa banyak kita masuk dalam nerakanya Allah karena sebab air kencing kita sendiri. Kita kencing, Pak. Nih, kita kencing. Kita kalau dibilang jujur aja, Bapak demenan kencing berdiri apa jongkok? Halo? Pasti demennya berdiri, simple. Tinggal buka jendela, keluarin, selesai. Iya. Kadang-kadang kita nggak paham tuh, waktu kita nembaknya pakai tekanan tinggi di atas berapa RPM, itu tembakan itu muncrat, itu muncrat, terus itu nggak nyangkut tuh, waktu nembakan itu muncrat terus kena celana kita, karena saking kecilnya kita nggak tahu, kita anggap biasa aja, padahal ini najis. Lalu gimana tuh? Ambil air doang, yang dibersihin ujungnya doang gitu tuh gini doang tuh. Set, itu doang. Taruh dah tuh di dalam sempaknya kena bersih. Yang benar itu dikeluarin, airnya jalan, basuhin ini. Kepalanya nih dibasuh, cus, ujungnya aja, karena yang keluar ujungnya udah basuh, baru dimasukin. Ini enggak, kadang udah keluar gitu, udah kebiasaan, udah main masukin aja tuh. Di sempaknya udah najis. Dia pakai sholat nangis udah nggak sah. Atau dia berdiri, baknya di sini. Dia di sini, dia kencing nebak tembok. Pertama bisa kena celananya, kedua jatuh kepada baknya yang kecil kayak di kamar mandi depan. Itu baknya nggak ada 2 bulan. Itu berapa sih? Paling 15 sampai 10 liter. Dia kencing berdiri nembak ke bawah, terus dia cebok pakai air yang mutanajis, dia sirami titiknya najis. Dia sirami celananya najis. Terus dia sholat bareng kita, doa, kok doa saya nggak diijabah? Lu kencingnya gimana? Itu yang kita pelajari. Kita nggak diajarin was-was, kita diajarin hati-hati. Karena Nabi banyak melihat orang di dalam neraka. Itu sebabnya gara-gara kencing kita. Gak apa-apa, silahkan pakai celana, gak apa-apa. Saya juga bingung gimana konsepnya, di masjid aja banyak urinoir kok. Padahal Nabi ngajarinnya jongkok. Ya udah silahkan, yang penting hati-hati, Pak. Perasaan saya kalau saya selama ini ngukur iseng gitu, kadang kan di mobil punya penggaris, kadang ada meter, itu saya ukur tuh, urinoir itu panjangnya berapa, 18 cm, ke bawahnya berapa, air yang keluarnya. Wah berat tuh Pak rasanya kalau harus pakai celana begini, susah. Nah kita nganggap biasa aja, kebet, ya itu udah najis. Sempak Bapak jadi satu kepakaian ibu, jadi najis satu bak semuanya. Ini yang kita harus pahami, jangan sampai apa? Jangan sampai kita nggak paham. Jadi ibadah kita di hadapan Tuhan nanti nol. Waktu kita minta pahalanya, kata Allah nggak ada pahalanya. Kenapa? Orang nggak sholat nggak diterima. Gara apa? Gara najis. Wal baulu minal insan, air kencing yang keluar pada manusia. Warausu minal hayawan, dan kotoran yang keluar dari hewan-hewan, makulin au ghairi, baik yang dimakan ataupun enggak. Kambing kita makan, tainya najis, jangan dimakan, nggak boleh. Atau hewan yang kita nggak makan, tai kucing, jangan dimakan. Tai kucing rasa coklat, bohong, nggak mungkin tai kucing rasa coklat. Tengik tai kucing namanya. Najis itu, hati-hati, nginjak tuh, udah cuci najis. Wabi ibaratin, dan ada satu ibarat mengatakan, kullu ma kharaja min ahadis sabilaini, segala sesuatu yang keluar daripada 2 jalan itu najis. Kalau dikatakan yang keluarnya itu cair, itu udah otomatis najis. Keluar darah, udah otomatis najis. Keluarnya apa lagi? Keluarnya nanah, cair, itu udah najis. Tapi kalau keluar pada 2 jalan itu bendanya benda padat, syariat Islam mengatakan benda padat seluruhnya hukumnya mubah aslinya. Kecuali ada hal yang menyebabkan perkara itu berubah. Jadi kalau keluar dari 2 jalan, kencing nih, jalan kemaluan laki kita, barang kita, bol kita. Kalau itu keluarnya cair, otomatis najis. Tapi kalau keluarnya benda padat, maka benda itu tidak najis, tapi mutanajis. Kalau najis nggak bisa diselamatkan.
Tapi kalau mutanajis masih bisa diselamatkan. Contoh, kita berak keluar tai, itu udah jelas tai mau kering basah najis. Tainya basah najis, kering najis. Sekarang keluarnya bukan tai. Keluarnya apa? Kita berak keluarnya batu cincin. Batu cincin bendanya padat. Maka bendanya, batu cincinnya ini nggak disebut najis, tapi disebut mutanajis. Bendanya suci, terkena najis. Makanya gimana? Maka dicuci boleh, kalau udah bersih pakai boleh. Makanya biji kopi itu padat, dimakan sama luwaknya nggak bisa proses, dibuang lagi sama luwaknya, jadinya tetap biji kopi. Biji kopinya jangan langsung di blender, mutanajis dia. Makanya biji kopinya diapain? Dibersihin dulu, dibersihin dulu, baru digiling boleh. Kenapa? Bendanya padat. Sekarang kita sama luwak itu muliaan siapa? Muliaan manusia. Berarti kalau biji kopi keluar dari Bang Aceh ini lebih bagus daripada luwak muliaannya. Kopi Bos Edi, berarti itu biji kopi yang dimakan Bos Edi dibuang pas buang air besar. Iya, jadi macam. Iya, kita meluap muliaan kita. Dia kenapa? Bendanya padat. Jadi nanti kriteria yang lebih panjang, bentuk yang menyebabkan dia najis, keluarnya cair. Kalau padat enggak, mutanajis. Jadi jangan salah ngomong, mutanajis. Bendanya suci, terkena najis. Tapi kalau keluarnya cair, dari depan cair, dari belakang cair, otomatis najis dia. Wadamu, darah. Ini darah juga aslinya najis. Tapi nanti pada perkembangannya ada darah yang dimaafkan dalam agama sehingga darahnya nggak najis. Kita sholat udah lanjutin aja. Tapi nanti ada darah yang otomatis waktu kita sholat udah batal sholat kita ada. Wal qayhu, nanah. Begitu juga dengan nanah. Nanti juga ada nanah yang dimaafkan dalam sekupnya sedikit dan dalam keadaan bagaimana. Wal qayhu, muntah. Ini juga kalau muntah hampir mayoritas kita kena baju anak kita gitu, udah sama, itu najis. Atau anak kecil minum kebanyakan buang muntah juga itu najis. Wal muskiril ma'i, dan benda cair yang dapat memabukkan. Apa saja tuh yang minuman tuh? Apa itu dah saya nggak apa tuh. Itu ada tuh. Apa namanya dulu? Ya itu dah. Itu nggak boleh. Dikitnya saja haram, apalagi banyak, karena baju najis, kecuali tadi ganja. Kenapa? Aslinya dia tanaman. Kalau tanaman itu suci aslinya, sama seperti bunga melati. Tapi kalau penggunaannya itu yang menyebabkan banyak itu haram. Tembakau, makanya rokok ini susah memberikan hukumnya, susah. Tahunnya Nabi hidup tidak ada, tahunnya sahabat tidak ada, mazhab yang 4 tidak ada. Dia baru hidup tahun 1000-an sejarahnya rokok. Saya anggap 1400 tahun yang lalu kita baru hidup nih. Itu kan masalah cerita tentang rokok. Sehingga ulama memberi hukumnya nggak bakal sama. Kenapa? Hasil ijtihad. Paling banter hukumnya 3. Apa? Haram, makruh, mubah. Mubah ini bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi wajib. 3 doang, nggak ada hukumnya pasti. Kenapa? Karena nggak ada hidup pada masa Rasulullah. Itu ijtihadi. Kenapa? Karena unsurnya rokok itu halal, daun tembakonya halal, cangkehnya halal, bendanya benda padat. Dibawa waktu sholat boleh. Kalau memang dia haram, yang ngambil becukainya juga haram. Ini kan udah jelas, homer itu diberantas. Kenapa? Karena dia bendanya memabukkan dan najis, pantas. Lah sekarang yang jual nggak ditangkap, yang ngerisep rokok kena denda 500 juta, yang warungnya dibuka, gimana? Makanya ulama yang menjual masih mengatakan rokok ini boleh, sehingga bea cukai masih bisa diadakan, ya karena memang hukumnya tidak pasti. Kalau punya duit 20.000, istri nggak masak, beli rokok, ya haram. Kenapa? Kita asik ngerokok, bini kita nggak makan, dosa. Tapi kalau uang belanjanya ada, ininya ada, uang ini sesalah. Wah, mendingan uangnya ditampung. Ustaz, rokoknya apa? Mil itu 38, anggap 40. Sehari berapa? 2 bungkus 80.000. Berarti 10 hari 800.000. Kali 30 bulan 30 hari kali ini bisa dapat mobil.
Lu masih naik angkot nggak ngerokok, mending ngerokok. Enggak juga gitu. Terserah ya itu mah ya. Ya saya belain yang ngerokok soalnya. Walabanul hayawan, najis juga air susu hewan alladzi la yukalu, yang hewannya nggak dimakan. Misalnya kucing. Kucing tuh ada air susu najis. Ada kaidahnya, kucing itu hewan yang kakinya itu jalan kemana saja itu kata Nabi nggak najis. Kenapa? Karena dia suka untuk dihindari. Kalau kucing lewat sini, ya nggak usah takut, sholat aja. Tapi kucingnya tadi bawa kotoran, kucingnya habis nginjek tai misal bawa ke sini, yang kotor itu bukan kaki kucingnya, tainya yang bikin kotor. Kucingnya nggak apa-apa. Jadi nggak usah was-was, lagi sholat ada kucing lewat, ya di kucing dilewatin semua, gulung semua, beko. Kenapa? Hewan yang suka. Nah sekarang kita demen kucing, is okay, no problem. Tapi ingat, air susunya dia najis, kita pegang-pegang, cerut muncul najis dia. Ingat, susunya macan, susunya singa, macan lagi nyusu kita ikut nyusu gitu, selesai kita. Bukan cuma najis, jadi anak macan gitu. Ya kalau trio macan jadi anaknya enak. Ini macan. Wal kalbu, ini jelas anjing. Kenapa? Nanti besok kita ceritakan penelitian tahun 84 terkait kenapa anjing ini kok najisnya najis parah, namanya najis mughalladz. Wal khinzir, begitu juga dengan babi. Anjing dan babi ini najis secara mutlak, nggak usah pakai otak atik dah. Kalau seandainya anjingnya kering, kitanya kering, aman, nggak masalah. Tapi kalau salah satu di antara keduanya ada yang basah, maka disitulah najis. Kesentuh anjing, anjing habis mandi kita pegang gitu, itu najis mughalladz. Nanti cara membersihkannya salah satunya dicampur dengan debu. Lalu bagaimana yang ciuman sama anjing? Nah bibirnya nih, karena memang wangi bau bibir anjing itu nikmat, paling enak. Bibirnya itu anjing, wanginya enak. Itu kata orang yang menyium anjing tuh begitu. Beda rasanya bibirnya anjing itu. Makanya orang banyak yang cium bibir anjing. Nah itu nanti dijelaskan juga bagaimana cara membersihkan anjing dan babi. Wa kullu maitatin, dan seluruhnya itu bangkai yang ada di dunia ini itu najis semua. Hati-hati semuanya. Kecuali apa? Ilas samaka, kecuali ikan. Ikan kita mau mati besok atau matinya kemarin itu boleh, karena kita beli ikan, nggak ada yang ikannya masih hidup. Pak beli ikan, Pak ikan masuk, itu masih di kolam, jarang gitu, biasanya udah ditata. Kenapa? Karena ikan ini memang kata Nabi yang ada di laut seluruhnya halal, termasuk bangkai yang ada di laut. Semua yang jenis laut itu halal, termasuk ikannya juga diperbolehkan. Dia mati, nggak disebut bangkai, dia masih boleh dimakan. Wal jaroda, belalang. Kalau orang Jawa Timur tuh ngambilin belalang tuh diikat pakai ituan kelapa, nanti digorengnya kering pakai kecap, dioseng-oseng. Boleh nggak makan belalang? Boleh, halal. Laron boleh, silakan. Kalau yang demen, saya sih nggak demen. Ya, wal insana, dan manusia. Manusia tidak dikatakan najis, kenapa? Karena dia adalah makhluk yang mulia. Nah ini baru pengantar terkait tentang masalah najis. Besok kita bahas tentang najis yang dimaafkan dalam sudut pandang agama. Yang kedua adalah terkait tentang pembagian najis dan bagaimana cara membersihkannya. Ini karena waktunya cepat sekali. Sebelum saya tutup, barangkali dari mukadimah atau perkara tentang fikih lainnya yang bisa dimusyawarahkan sebelum saya tutup, saya persilahkan. Tanya Ustaz. Kalau kue basah, kue cake, bolu gitu ya, ulang tahun lah. Yeah. Katanya itu bikinnya pakai apa? Rum ya. Nah itu masuk ke alkohol apa gimana? Iya. Nanti alkohol itu ada dua. Ada alkohol yang hewani, ada yang nabati. Yang najis itu yang dihewani itu. Kalau yang nabati yang diambil dari tumbuhan itu nggak masalah. Anggur. Sekarang ditanya dulu, ada satu brand tertentu dari Dodge dari Belanda, dibilang pakai rum. Rumnya rum apa? Kalau dia rumnya bukan dari hewan yang najis, ya nggak apa-apa. Kecuali memang pada saat suntik kemarin COVID, itu kan ada yang ngambil dari tulang ininya babi. Kalau memang dalam penelitiannya tidak ada lagi yang halal, bisanya pakai itu, ya udah darurat boleh.
Tapi kalau makanan disinyalir ada rumnya, terbuat dari rum yang diharamkan, ya jangan dimakan. Berarti bedanya najis, haram dimakan. Rum itu apa sih? Kayak rum itu ngambil campuran dari sampel dari hewan tertentu. Saripatinya yang diambil. Bukan yang kayak anggur gitu, minuman anggur. Wah, kayak dari hewan ini diambil dari mana? Itu yang dipakai sama kita. Yang kadang dipakai parfum buat nembak itu, ada yang diambilnya itu bukan dari tulang juga, ada yang dari gasnya, dari kotoran juga. Nah kalau dari kotoran najis kan? Kotoran itu punya gas, diambil dari kotorannya, makanya nggak boleh. Mushroom itu dari mana? Jamur yang tumbuh dari telepong kebo yang kering. Ada kebo kering, lalu tumbuh jamur, itu namanya jamur mushroom. Itu nggak boleh dimakan, mabuk, karena ada gasnya. Begitu juga rum itu, kalau diambilnya dari kotoran, diambilnya dari tulang, najis. Tapi kalau yang hewani, nabati, tumbuhan, nggak apa-apa, halal. Tinggal kita ini aja, nggak mungkin bohong. Nah sekarang udah ada sertifikat halal gitu, ya udah serahin aja. Bisa beli makan, nggak bisa ya udah. Yang bagus al-khuruj bainal khilaf mustahab, bagusnya tinggalin. Kalau di pintu toko ya ada bacaan halal, udah oke nanti. Ya udah, kalau kita begitu. Jadi orang Islam itu tidak ribet, asiru wala tu'asiru. Dia nggak mau dibikin sulit, gampang aja asiru wala tu'asiru. Kalau udah ada tulisan halal, itu urusan dia sama Tuhan. Ternyata rumnya dari babi, urusan lu. Enak di gue yang dosa lu. Kenapa? Lu yang bohong. Gak usah bingung-bingung. Harus dideteksi dulu. Saya bawa dulu ke badan BPOM gitu. Kelamaan. Udah. Buat apa ada? Udah nggak usah. Kecuali kerupuk yang 2.000 tuh halalnya udah dipertanyakan. Kenapa? Yang modalnya aja nggak cukup buat ngambil sertifikat halal. Menyambung itu Ustaz, menyambung apa tadi, masaknya dari kotoran itu kan bisa ngegas tuh, tapi buat masak. Nah sekarang ada unsurnya nggak nanti, ada bekasnya nggak, asarnya. Biogas. Jadi yang bikin najis itu biogasnya itu ada asarnya nggak sama bentuk di sini kita. Kalau kayak ibarat kata asap ada nempelnya di badan kita, ya najis, nggak boleh. Makanya penggunaannya itu sekarang kotorannya udah jelas najis, jual beli benda najis itu juga nggak boleh. Jual beli kan nggak boleh. Dan sekarang dipergunakan, diolahlah gimana caranya. Kalau asarnya itu tidak mempengaruhi pada tubuh kita, tempat ibadah, nggak masalah. Tapi kayak asap aja, ada nggak ngaruh? Kalau ada ya najis, nggak boleh. Tetap di situ. Makanya dia dipergunakan bukan dalam sesuatu hal ibadah. Buat yang lain silakan, tapi buat masalah untuk ini jangan. Loh sekarang masaknya dari situ repot. Untuk unsurnya ikhtirosnya susah, jaganya supaya nggak kena semua. Masaknya dari jauh, ini dari riba. Surah ikhtiar, dia boleh dipergunakan pada tempat yang lain. Contohnya misalkan kayak ada hewan yang disamak, misalkan diambil, hewannya mati nih, kulitnya disamak, apa semua tubuhnya dibuang? Enggak, gajinya boleh diambil. Najis, dia najis, tapi dijadiin apa? Damar api, boleh. Kenapa? Jauh tempatnya, unsur ikhtirasnya gampang. Tapi kalau buat masak dari panci dekat ada sulit itu, gas. Jadi kita lihat dasar pemakaiannya itu buat kita ini ada unsur ini nggak melibatkan ibadah, sulit nggak buat kita? Kalau sulit jangan dipakai. Kalau tadi kan nggak, memang diambil dalam bangsa Arab lemaknya itu buat lampu, lampunya dimasangnya jauh, aman gitu. Tapi kalau masak ada debunya, ada ininya, najis kan gitu. Jadi buat si pemasaknya bukan hasil masakannya itu Ustaz. Iya, kalau hasilnya nggak masalah, gitu. Kan cuma bahannya doang. Kalau dibilang minyak goreng cap babi halal nggak? Minyak gorengnya dari kelapa sawit, cuma merek doang cap babi, halal nggak? Halal. Itu kan cuma namanya doang. Mending aslinya kan bukan dari babinya kan? Kalau apa bang? Kalau cumi kering gimana? Cumi kering? Iya. Halal. Ada kotorannya di dalam. Tadi saya bilang kaidahnya dua. Kalau kotorannya itu untuk mudah dipisahkan, kotorannya najis, nggak boleh dimakan. Sekarang bersihin aja udah. Tapi kan kalau kotorannya dibersihin sulit kayak ikan teri, ya halal gitu. Sekarang ente mau makan ikan apa? Ada kotorannya najis, jangan dimakan. Karena apa? Unsurnya gampang memisahkan. Jadi yang boleh dimakan, kalau yang dipisah susah tuh. Kita makan apa sih dulu tuh? Jambu misalkan, susah tuh buat mindahin, nggak apa-apa makan aja. Tapi kalau belatungnya dipisah gitu, baru jambu, baru makan belatung, najis. Kenapa? Itu bisa dipisahnya gitu. Sekarang nyuci udang gitu, bisa nggak dibersihin? Kalau bisa dibersihin, bersihin. Semuanya, ikan apa sih itu dulu orang Betawi, pindang, itu dibersihin. Jadi gampang apa enggaknya kan antum yang lebih paham.
Yang sering saya bilang pas lagi makan ada darahnya. Saya makan kayak ayam chicken, mama ya. Kenapa masih ada darahnya? Dalam unsur kita, ikhtiar kita, dia udah dicuci iya, tapi kan darahnya masih najis buat kita. Gitu. Ini yang buat kitanya ragu-ragu makannya. Walaupun ulama bilang kalau udah dicuci silakan, oh iya. Tapi buat keraguan dalam hati ibadah kan nggak bisa. Kenapa masih ada darahnya? Walaupun ada ulama mengatakan udah selesai nggak apa-apa, makan aja. Ya kita yang punya rasa darah itu awalnya najis, ya nggak berat itu buat makan itu. Tolong makanya yang dagangnya dibersihin. Sekarang itu kan darah gampang, nyuci ayam kan mudah. Kalau teri dibersihin tainya, yang kita makan palanya. Terinya kebuang sama badan-badannya. Nah, itu yang susah itu dimaafin dah. Ikan tongkol kan dibuang tainya bisa. Kenapa harus dikeringin tainya? Gitu. Ikan teri kan tahu ikan teri kan, apalagi jengki gitu kan susah. Apalagi rebon, misalnya gimana rebon jadi satu badannya gitu. Masih boleh bersihin, yang penting yang semua hewan itu punya kotoran. Nanti dijelasin di sini kotoran yang tidak memberikan pengaruh. Pertama kotorannya kecil, yang kedua tidak mengalir itu boleh. Kayak contohnya semut. Pernah ngeliat darah semut ya? Waktu dia bunuh diri keluar darahnya nggak? Enggak, dia mah nggak kenapa-napa. Dia jatuh di air minum kita, halal. Nanti diajarin. Waktu ada laler itu darahnya nggak ngalir, Pak. Waktu dia jatuh ke minuman kita, apakah boleh kita minum? Kita dorong. Kalau dia jatuhnya bukan gara-gara perbuatan kita, jatuh sendiri, maka dia masih boleh. Kita celupin aja dia lagi. Kenapa? Karena dalam laler itu punya dua sayap. Satu sayap itu bawa obat, satu sayap lagi bawa penyakit. Kita nggak tahu tuh yang nempel duluan obat atau penyakit. Maka kata Nabi cemplungin dua-duanya. Habis itu lalatnya dibuang, minum lagi. Catatannya, lalat dan semut itu apabila airnya itu tidak berubah unsur yang tikanya yang kita lalu. Sekarang minum teh manis, kemasukan semut se-RT gitu. Kita buang bisa nggak? Bisa. Airnya jadi pedas nggak? Pedas. Ini udah najis namanya. Kenapa? Airnya satu RT kemasukan semut. Tapi kalau satu nggak masalah. Kan ingat kan kaidah air? Air itu ada tiga. Baunya, rasanya, warnanya. Ini semut nih, kata Ustadz, bendanya kalau darah nggak mengalir masuk air boleh kalau satu. Kalau satu. Nah, dibuang aja semutnya. Pas kita minum, tehnya masih manis, kopinya masih mantep, minum. Semutnya dua, kita buang. Oh, rasanya sih nggak berubah. Tapi kalau kita tinggal gojek, balik lagi, udah satu gelas semut semua. Ya masih boleh dites, buang semutnya, diminum. Kalau diminum udah pedes rasanya, udah bukan najis, nggak boleh. Nah, nanti ada satu yang saya pengen cerita pada najis yang 5. Bagaimana kalau seandainya najisnya kita yang masukin? Dia nggak sadar tuh ngelakuin itu. Istri kita nggak sadar. Waktu kita bilang, "Mah, tolong bikinkan teh manis." Itu di dalam gula kita banyak semut mati. Sama dia dimasukin aja tuh. Semut-semutnya sama gula diaduk supaya bapaknya nggak ketahuan, barulah semutnya dibuang. Hukumnya sama nggak seperti yang semut bunuh diri dalam situ? Nah, itu beda nanti hukum. Lalu gimana tuh? Kalau ternyata waktu bikin kopi, bikin teh, bener-bener di dalam toplesnya ada semutnya yang mati, diaduk di situ, diminum sama Bang Edi. Nah, airnya itu mutan najis atau airnya suci sebenarnya? Kan kita nggak pernah mikir sono, bodoh amat, penting kopi manis-manis, pahit. Iya, itu kita. Tapi dia, istri kita, perkara yang masuk najis ke dalam perut kita itu mempengaruhi bodohnya anak. Anak kita jadi bodoh. Kenapa? Dikasih makan yang najis mulu. Nah, ini jadi bahaya. Nah, itu unsur ihtiras ya, harus dipelajari. Mungkin ada lagi, saya khawatirnya ganggu jam antum kerja gitu. Karena tadi zuhurnya terlalu ini ya, guys. Saya kira cukup dan besok kita lihat mana najis yang dimaafin, Pak. Jadi Bapak waktu sholat, oh ini mah jerawat, apa jalan. Oh ini mah tai kotok. Tapi kalau kita dipegang sama anak kita yang nepak habis, Bapak tai kucing, terus kita lagi sholat dipeper gitu, tai kucing, apa otomatis batal? Nanti ada cara. Kadang anak kita suka iseng, pegang, jangan dek, pegang nih, susah. Iya, kadang anak-anak kecil kan kita kan nggak bisa. Jangan jadi bapak jangan mikir itu nggak mungkin suatu saat terjadi. Itu namanya masa ilul fikih. Saya kira cukup sekian, saya takut mengganggu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
kita belajar lagi pada pertemuan yang akan datang pada perkara yang jauh lebih penting lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.